Di mana ada kisah seajaib di dalam Alkitab? Di mana ada kisah yang dapat membawa kita turun ke lembah, melewati bayang-bayang maut, lalu naik ke puncak? Tapi sungguh-sungguh adalah kisah nyata hanya di dalam Alkitab. Mari bergabung dan saksikan kisah Yusuf dan bagaimana Tuhan mewujudkan mimpinya. Saudara-saudara Yusuf tidak senang kepadanya. Yusuf selalu berbuat baik dan melaporkan kejahatan-kejahatannya kepada bapak mereka. Yusuf paling mengasihi, Yakub paling mengasihi Yusuf di antara semua anak-anaknya. Karena ia yang paling baik dan karena ia adalah anak dari istri kesayangannya. Sekalipun saudara-saudara Yusuf iri kepadanya, yang paling mereka benci adalah Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka. Coba dengar mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku. Menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Tuhanlah yang mampu
dari yang maha tahu mimpi datangnya. Tuhanlah Juru Selamatku, mimpi serta semua hasratku, percayakanlah. Tuhan memberikan esok, wujudkan kehendaknya. Janjinya firman Allah menjadi angan-anganku. Aku percaya Tuhan genapi mimpi. Sekalipun saudara-saudaranya tidak percaya, Yusuf beriman bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Suatu ketika, saudara-saudara Yusuf mendapat kesempatan untuk mencelakai dia. Mereka bersekongkol. Yusuf dijual ke Mesir. Dia menjadi budak di rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Namun Yusuf tidak lupa bahwa Tuhan pernah memberinya mimpi. Tapi bagaimanakah Tuhan akan mewujudkannya? Yusuf tidak tahu. Yusuf tidak tahu. Ya, ia tahu. Ia harus tetap percaya dan berserah pada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan bertindak dan memberkati pekerjaannya. Yes.
tenaga untuk mengagalkan rencana Tuhan, iblis memakai istri Potifar untuk menggoda Yusuf. Yusuf lari terbirik-birik. Dia tinggalkan bajunya. Tetapi dia lolos dengan harga dirinya. Dan yang paling penting, dia tetap memelihara kekudusannya. Tetapi istri Potifar malunya bukan terbalang. Dia pun menjadi murka dan dia memfitnah Yusuf. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya baginya padaku, lalu ia lari keluar. Yusuf diceploskan ke dalam penjara di bawah tanah, di tempat yang tidak dapat sinar matahari, tempat di mana orang dilupakan. Tetapi apakah Yusuf dilupakan Tuhan? Sia-sia.
iman teguh, Yusuf menafsirkan mimpi kedua orang itu. Dan sungguh benar terjadi sesuai yang Yusuf tafsirkan. Namun, Yusuf belum segera dikeluarkan dari penjara. Lewat 2 tahun lagi, baru Tuhan membuat irahan bermimpi. Dan akhirnya, diangkatlah Yusuf menjadi kuasa atas segala Mesir. Dan terwujudlah mimpi Tuhan